Sekarang akhirnya lu mutusin untuk jadi full time trader, itu ada titik tertentu nggak di mana lu rasa oke, ilmu gua udah cukup dan apa batasannya gitu? Gue memutuskan untuk jadi full time trader itu ketika setelah bull run di 2025. Oke. Itu equity gue ngelipetnya luar biasa besar. Oke. Dan gue udah cukup pede kalau misalnya dengan equity gue sekarang ini gue bisa mendanai living cost gue per bulan. Oke. Dan itu kan ya gue udah hitung-hitung juga lah ya. Gue juga udah ada reksadana juga sedikit, tapi masih 90%-an itu di saham gitu. Tapi dari reksadananya pun aja ini gue udah bisa hidup nyaman menurut gue. Itu emergency fund lah gue anggapnya. Tapi di saham dengan equity gue sekarang misalnya kalau living cost gue itu rata-rata sebulan spending sekitar 7 sampai 8 juta. Mahalnya itu juga sebenarnya karena gue punya peliharaan anjing kan. Oke. Beli makannya, terus gue sekolahin dia, grooming apa segala macam gitu. Mahal. Yeah. Jadi itu paling gede costnya di situ sebenarnya. Lebih gede cost untuk anjing lu daripada lu sendiri? Jauh. Oh gitu? Jauh. Oh shit. Jauh, lu gak lihat nih celana gue udah robek-robek nih. Oh, bukan itu modelnya. Okay. Jadi setelah gue hitung-hitung at this at this point gue udah comfortable untuk menjadi full time trader karena udah bisa mendanai living cost gue. Dan yang kedua adalah dengan gue memfokuskan diri gue sebagai full time trader, pastinya trading performance gue akan jauh lebih gacor lagi. Karena tadinya sebelumnya kan kalau di kantor gue lagi trading enak-enak sering aja tiba-tiba diganggu. Mir, dipanggil sama bos. Gitu kan. Pas dipanggil sama bos, balik lagi tiba-tiba anjir sama yang gue pantau tadi tiba-tiba arah nih. Tinggalan nih gitu kan. Gitu. Jadi dan ini juga sih ketika Instagram gue akhirnya mendapatkan traction yang cukup gitu ya. Ketika gue hit 10.000 followers itu udah di otak gue oke, ini gue harus all in or nothing in terms of trading dan menjadi financial influencer gitu. Karena Kenapa? Apa yang lu pikirkan di 10.000 followers itu? Karena 10.000 followers itu gainnya tiba-tiba cepat banget meledak. Tadinya kan stagnan di 300 followers doang kan. Tiba-tiba setelah menemukan winning content, terus banyak yang suka. Waktu itu bahas salah satu saham favorit gue juga gitu kan. Dan banyak yang cuan juga dari situ. Followers gue tiba-tiba langsung 10.000. Menurut gue itu adalah momentum yang gue harus ambil dan sama ini seperti saham ya. Ketika gue melihat momentum yang sangat-sangat baik dan menurut gue upside-nya sangat banyak, gue all in gitu. Intinya followers lu breakout resistant gitu. Betul. Ya? Betul. Followers gue breakout resistance, equity gue breakout resistance. All in, gue langsung full time gue tuang semua waktu gue yang gue punya ke situ. Dan kemarin juga pas yang crash itu, yang MSCI kemarin, itu kondisinya lu cash. Itu benar nggak full cash ya? Nggak full cash. Nggak full cash karena tadinya full cash. Tapi kan dia itu pengennya mengumumkan sebenarnya di tanggal 30 Januari gitu kan untuk decision MSCI-nya. Jadinya itu gue udah full cash tuh selama 1 mungkin 2 minggu gitu kan. Karena di Januari awal ya, kapan ya itu yang pas ada flash crash, ISG-nya tiba-tiba anjlok minus 2,5%. Itu udah gue mulai full cash tuh di situ tuh. Tapi pada saat itu kan lu belum tahu bakal ada kejadian MSCI belum. ini apa, dan nggak ada yang tahu juga kan? Nggak ada yang tahu. Tapi gue udah melihat sebagai red flag. Karena gue kan trading by probability kan. Jadi kalau misalnya gue melihat seperti itu, gue udah melihat bahwa itu kan saham-saham yang naik masih saham-saham konglo kan. Gue udah melihat fondasi-fondasi dari saham-saham konglo ini mulai retak nih, gitu. Apa yang lu lihat pada saat itu? Ada nggak spesifik kejadian yang lu lihat atau mungkin pattern yang lu lihat? Jadi teman-teman di sini juga bisa
dapat gambaran gitu apa yang Emir lihat pada saat itu? Ada waktu itu sebenarnya gue kontenin juga ya. Thought prosesnya itu bumi waktu itu dia lagi santai-santai kayaknya di ya hijau dikit lah, mungkin 1-2% naiknya. Tiba-tiba dalam 15 menit itu di dump sampai ARB. Dan kalau gue hitung kan gue bisa lihat ya itu bitnya total ada berapa gitu kan. Gue hitung kasar dengan bit sebesar itu waktu itu kalau nggak salah ya gue lupa exact numbernya, dan dalam 15 menit volumenya itu kalau nggak salah 4 miliar saham. Jadi artinya kalau misalnya bumi didump dari harga pembukaan sampai ARB dalam 15 menit, itu value yang dibutuhkan seingat gue hitungan gue adalah 3-4 triliun rupiah. Gitu. Jadi ada satu pihak yang ngedump 3-4 triliun rupiah di bumi dalam kurun waktu 15 menit gitu. Pasti there's something gitu. Betul, gitu kan langsung otak gue kayak apaan nih gitu, tiba-tiba orang dari kemarin bumi lagi hot gitu kan. There must be something wrong karena ini nggak make sense. Kalau misalnya mereka pengen take profit pun nggak gitu dong caranya, ya kan? Kalau mereka take profit ya mereka pelan-pelan pasti. Soalnya mereka nggak mau mempengaruhi harga juga kan. Kalau mereka dampak kayak gitu, rugi juga di mereka. Harusnya bisa dapat jualan di harga yang sedikit lebih atas gitulah. Itu kelihatannya kayak mereka panik banget, kayak ada sesuatu yang membuat mereka panik gitu. Dan teori gue sih mereka ini karena yang ngedam, besoknya gue cek itu kan yang ngedam asing kan. Teori gue adalah asing ini udah tahu infonya duluan bahwa kedepannya akan ada masalah besar mengenai MSCI gitu. Jadi setelah kejadian itulah gue langsung beranggapan ini udah nggak aman indeks kita. Ini udah resikonya sangat-sangat besar, apalagi ada Trump, geopolitiknya juga lagi petakilan dia kan. Jadi waktu itu setelah kejadian itu gue langsung all cash gitu. Tapi kalau gue kan expectnya announcementnya nih di tanggal 30 gitu. Crashnya itu di tanggal 28. Karena tiba-tiba dia itu ngumumin duluan. Surprise announcement. Jadi sebenarnya gue udah planning sebelum dia itu announcement di tanggal 30 gue mau all cash lagi gitu kan. Tapi gue ngelihat di tanggal 27-26-nya Bumi sama Dewa gitu, Bumi sama Dewa gue nggak nyangkut lah. Waktu itu CBDK. CBDK menurut gue waktu itu menarik. Ya udah gue hajar lah CBDK, gue kumpulin gitu kan, gue kumpulin. Tapi ya sama plannya sebelum tanggal 30 MSCI announcement bakal gue buang semuanya untuk full cash lagi. Nyatanya tiba-tiba mereka surprise announcementnya juga astagfirullahalazim negatifnya kan. Jadinya ya kena ARB lah CBDK gue. Waktu itu gue masuk sekitar 20% porto. 20% porto kena ARB. Habis itu di esokan harinya gue bisa keluar sih alhamdulillahnya ya. Tapi itu juga ya ke equity drawdown gue sekitar berapa ya, mungkin 10%-an, 10-15% lah. Karena satu CBDK doang? CBDK doang. Wow. Mungkin ada satu saham lain ya, tapi gue lupa apa. Wow. Jadi berarti bisa dibilang bahkan gini loh, bahkan kejadian kemarin yang MSCI kemarin, lu kan punya akses ke sangat banyak teman-teman di dunia finance ya. Dan bahkan ya pastinya akses dengan papa lu sendiri gitu kan. Itu benar-benar nggak ada yang tahu, yang surprise gitu. Pengumuman benar-benar nggak ada. Nggak ada bro. Karena itu juga lucu ya, karena biasanya kan memang untuk info-info MSCI kayak gini, mereka itu biasanya konsultasi dulu sama orang-orang sekuritas gitu kan, sama analis sekuritas, sama analis aset management juga gitu. Dan keputusan-keputusan mereka itu karena mereka nanyain, kalian misalnya INDF gitu, INDF menurut kalian itu sekarang free floatnya berapa atau kedepannya gimana, potensi untuk kita naikin bisa nggak gitu kan.
Jadi sebenarnya orang-orang yang kerja di sekuritas dan juga aset management udah tahu nih MSCI itu lagi ngeliriknya tuh saham-saham apa aja yang untuk dimasukin dan untuk dikeluarin gitu. Intinya adalah biasanya mereka tahu duluan dan udah ada bocorannya, bukan bocoran resmi dari MSCI-nya ya, tapi menerka-nerka aja gitu, educated guess. Tapi untuk kali ini bener-bener nggak ada satu orang pun yang tahu. Itu informasinya sangat-sangat dijaga ketat kayaknya emang sama MSCI-nya dan it caught everyone by surprise. Jadinya big player, retail, liquidity provider semua nyangkut di situ pas marketnya crash.